Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Siti Malihatun Badriah. Pada kesempatan yang sangat luar biasa ini, saya akan membahas mengenai kisi-kisi pertanyaan sidang skripsi. Teman-teman mahasiswa tentu sering merasa sangat deg-degan ketika menghadapi sidang skripsi. Semua orang pasti akan mengalami hal yang sama ketika menghadapi sidang skripsi. Banyak yang ingin tahu apa sebenarnya yang ditanyakan pada waktu sidang skripsi. Nah, tentu kita harus mempersiapkan diri baik-baik pada saat menghadapi sidang skripsi. Sebelum sidang kita harus berlatih dengan baik, kemudian juga persiapkan materi dengan sebaik-baiknya, persiapkan bahan presentasi yang baik, ya. Kemudian juga mempersiapkan diri untuk mencoba latihan apa yang mungkin keluar, pertanyaan-pertanyaan apa saja yang mungkin muncul atau mungkin ditanyakan oleh dosen penguji pada sidang skripsi. Nah, kali ini saya akan membahas pertanyaan-pertanyaan kunci yang biasa ditanyakan oleh para penguji dalam sidang skripsi. Pertanyaan-pertanyaan pokok tersebut biasanya seputar, yang pertama adalah berkaitan dengan judul. Nah, ini biasanya pasti ditanyakan. Kemudian yang kedua berkaitan dengan pendahuluan. Kemudian berkaitan dengan metode penelitian. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan landasan teori atau konseptual yang digunakan sebagai pisau analisis dalam membahas skripsi yang saudara buat. Kemudian juga yang berkaitan dengan hasil penelitian dan pembahasan. Dan yang terakhir adalah berkaitan dengan simpulan dan saran. Nah, 6 hal ini biasanya ditanyakan dalam sidang skripsi. Jadi ada 6 pertanyaan kunci yang berkaitan dengan hal-hal tersebut. Dan sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ini sangat mudah karena berdasarkan skripsi yang saudara buat sendiri. Kalau membuat sendiri pasti akan dengan mudah, apalagi kalau sudah dipersiapkan matang-matang sebelum sidang skripsi. Namun seringkali merasa grogi, merasa takut, khawatir, itu seringkali membuat justru sulit untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya mudah tersebut. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, tentu saja persiapan yang matang itu harus dilakukan. Jadi intinya, kuncinya adalah persiapan sebelum sidang itu harus benar-benar dilakukan. Nah, itu 6 pertanyaan kunci tadi. Nah, dari 6 kunci tadi, 6 pokok tadi, itu di breakdown menjadi beberapa pertanyaan. Nah, biasanya yang pertama adalah apa judul skripsi saudara. Nah, di sini dosen penguji biasanya selalu mempertanyakan judulnya apa. Karena seorang membuat sebuah skripsi tentu harus tahu judulnya. Nah, untuk menjawab judul ini, ya, sebaiknya hafal, lebih bagus hafal. Namun kalau tidak hafal pun bisa membaca. Oleh karena itu sebelum sidang itu buatlah catatan kecil, ya, catatan kecil di samping bahan presentasi, karena ada kemungkinan juga diminta untuk presentasi sekitar 5 menit atau 10 menit. Nah, di samping itu juga buatlah catatan kecil yang isinya judul dan sebagainya, yang berisi kemungkinan atau kisi-kisi pertanyaan yang mungkin muncul pada saat saudara sidang. Nah, judul ini ditulis dengan baik, ya. Jadi nanti kalau misalnya lupa judulnya bisa dibaca dengan cepat, dengan tegas, ya, dengan tegas dan jelas, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, mengapa saudara mengambil judul tersebut? Nah, ini latar belakang mengapa Anda atau saudara mengambil judul tersebut. Ini tentu harus bisa menjawab dengan baik, ya.
Nah, kemukakan latar belakangnya apa? Tentu saja latar belakang ini bukan latar belakang yang teknis atau latar belakang yang biasa, tetapi harus ilmiah. Bukan seperti misalnya, karena mengapa mengambil judul ini? Karena rumah saya dekat dengan permasalahan yang saya angkat ini, misalnya. Tidak seperti itu, tetapi kemukakan alasan Anda yang bersifat ilmiah. Nah, itu kemukakan dengan baik latar belakangnya apa saudara mengambil judul tersebut. Ya, kemukakan dengan jelas dan tegas dengan suara yang intonasi yang jelas. Seperti itu ya. Jadi mengapa saudara mengambil judul tersebut? Ini biasanya juga ditanyakan oleh dosen penguji. Kemudian yang ketiga, apa permasalahan yang saudara angkat dalam skripsi saudara? Nah, ini permasalahannya apa? Tentu ketika kita membuat sebuah tulisan akhir, yaitu skripsi tadi, harus tahu permasalahannya apa. Nah, ini jawablah dengan jelas sesuai dengan permasalahan saudara. Nah, ini kan untuk menunjukkan bahwa saudara benar-benar membuat skripsi itu sendiri dengan kerja yang bagus, gitu ya. Nah, ini kemukakan permasalahannya itu apa. Kalau tidak hafal bisa dibaca permasalahannya. Namun biasanya dosen itu tidak menanyakan secara harus persis seperti yang saudara tulis di dalam skripsi saudara, tetapi intinya itu apa, permasalahannya itu apa. Nah, intinya saudara harus bisa menjawab dengan baik ya. Kemudian yang keempat, dari mana saudara menemukan masalah penelitian tersebut? Ini saudara juga harus bisa menjawab dengan baik. Dari mana menemukan permasalahan tersebut? Ya, kemukakan dengan baik dari penelitian saudara. Saudara itu melakukan penelitian itu berdasarkan permasalahan yang muncul itu. Nah, permasalahan itu saudara harus bisa kemukakan dengan baik dari mana asalnya saudara memperoleh. Mungkin pada waktu saudara perkuliahan, kemudian ada pembicaraan dosen, diskusi dan sebagainya yang saudara itu sangat minat dengan hal tersebut, kemudian dan itu kemudian saudara teliti penelitian awal terlebih dahulu, dan itulah yang membuat saudara tertarik ya, karena permasalahan itu ternyata banyak terjadi di masyarakat dan mungkin belum ada penyelesaiannya dengan baik, atau sudah ada penyelesaian tapi masih menimbulkan permasalahan yang secara terus-menerus misalnya. Nah, itu saudara bisa kemukakan secara baik, secara jelas dan dengan intonasi yang bagus ya, sehingga bisa dipahami dengan baik. Kemukakan secara sistematis, jelas dan baik gitu ya. Kemudian yang kelima, pertanyaan yang kelima biasanya adalah mengapa saudara tertarik untuk meneliti masalah tersebut. Nah, ini juga berkaitan dengan latar belakang kenapa Anda ingin melakukan penelitian tersebut. Kenapa saudara tertarik dengan permasalahan yang saudara angkat tersebut? Nah, ini latar belakangnya apa? Kemukakan secara berdasarkan teorinya itu seperti ini, kemudian ternyata prakteknya seperti ini, misalnya ya. Jadi di situ ada gap, ada kesenjangan misalnya yang menimbulkan fenomena di dalam kehidupan masyarakat. Nah, kemudian itulah yang membuat Anda tertarik untuk meneliti hal tersebut. Nah, ini harus dikemukakan secara ilmiah ya. Kemudian juga apa tujuan penelitian saudara? Nah, ini saudara juga biasanya ditanyakan mengenai tujuannya. Nah, ini tentu berkaitan dengan permasalahan tadi. Jadi tujuan yang ada di dalam skripsi, saudara nanti bisa menjawab sesuai dengan permasalahan yang saudara angkat. Nah, permasalahannya apa? Nah, tujuannya adalah untuk menemukan, untuk menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan tersebut ya. Nah, permasalahannya itu disebutkan gitu ya, disebutkan secara jelas gitu ya. Jadi diuraikan secara jelas tujuannya itu apa? Tujuannya apa Anda melakukan penelitian tersebut. Kemudian pertanyaan yang biasanya juga ditanyakan, ini yang ketujuh, apa manfaat penelitian saudara?
Nah, ini menunjukkan urgensinya. Jadi saudara harus menjawab kenapa penelitian saudara ini urgen untuk dilakukan. Nah, manfaatnya apa? Nah, manfaatnya bagi siapa? Jadi dijelaskan manfaatnya secara teoretis itu apa, secara praktis itu apa. Jadi jelas untuk siapa manfaatnya, tentu saja dan untuk masyarakat keseluruhan juga harus ada manfaatnya di sini supaya penelitian ini kenapa saudara melakukan penelitian ini ya. Nah, ini manfaatnya apa? Nah, itu menunjukkan urgensi penelitian yang saudara lakukan. Nah, kemudian apa metode penelitian yang saudara gunakan ya dalam meneliti dalam penelitian tersebut. Nah, metode penelitiannya itu apa? Nah, jelaskan sesuai dengan metode penelitian yang saudara pilih. Ya. Saudara dalam penelitian tersebut menggunakan metode penelitian apa, jelaskan, dan kemudian alasannya apa itu ya, itu juga sebaiknya seharusnya saudara juga bisa menjawab dengan baik. Jadi metode penelitiannya apa, kemudian latar belakangnya apa Anda memilih metode penelitian tersebut dalam penelitian yang saudara lakukan. Nah, itu biasanya juga ditanyakan. Nah, kemudian yang ke-9, nah ini juga biasanya ditanyakan oleh dosen penguji. Di mana penelitian tersebut saudara lakukan? Nah, ini ya, kalau penelitian di lapangan itu lokasi penelitiannya itu harus jelas dan juga alasan mengapa saudara mengambil lokasi tersebut sebagai tempat penelitian saudara. Nah, itu bisa menjelaskan dengan baik ya, dengan tegas, dengan jelas dan sesuai dengan permasalahan saudara yang ada di tempat penelitian tersebut. Nah, ini saudara kemukakan dengan baik. Nah, di mana saudara melakukan penelitian tersebut. Nah, ini sering ditanyakan juga. Kemudian selanjutnya yang ke-10 yang biasa ditanyakan juga oleh dosen penguji adalah konsep dan teori yang digunakan, yang saudara gunakan untuk menganalisis terhadap permasalahan-permasalahan yang saudara teliti. Jadi ini konsep dan teori untuk membahas, untuk menganalisis penelitian saudara tadi. Nah, ini saudara juga harus bisa mengemukakan teori-teori apa yang digunakan, konsep-konsep apa yang digunakan untuk menganalisis permasalahan saudara. Nah, itu dikemukakan dengan baik teorinya apa, kenapa menggunakan teori tersebut, menggunakan konsep tersebut untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang saudara angkat, atau untuk menganalisis hasil penelitian saudara, kemudian dianalisis menggunakan teori apa. Nah, ini sangat penting saudara ketahui karena di sini biasanya juga ditanyakan mengenai hal tersebut. Kemudian selanjutnya adalah apa hasil penelitian saudara. Nah, ini selalu ditanyakan, kalau ini pasti selalu ditanyakan karena saudara membuat skripsi pasti dasarnya penelitian. Nah, di sini hasil penelitian saudara itu apa ya? Nah, yang kemudian saudara angkat dalam skripsi itu kan hasil penelitian. Nah, hasil penelitian saudara itu apa? Nah, ini kemukakan dengan baik, secara jelas, secara sistematis, dengan intonasi yang baik. Nah, supaya bisa jelas dimengerti oleh dosen yang menguji. Nah, ini biasanya ditanyakan apa hasilnya, kemudian kebaruan-kebaruan apa yang saudara dapatkan dari hasil penelitian saudara. Nah, kemudian misalnya ditanyakan apa bedanya dengan penelitian sebelumnya, kan sudah sering ada penelitian seperti ini. Nah, saudara kemukakan bedanya apa, kebaruan yang saudara angkat itu apa, yang saudara temukan di situ yang benar-benar baru itu apa gitu ya. Karena memang suatu permasalahan banyak yang sudah meneliti, namun dari yang sekian yang meneliti saudara menemukan sesuatu yang berbeda. Nah, itu saudara juga harus bisa kemukakan dengan baik. Nah, itu biasanya juga ditanyakan hasil penelitian saudara, itu harus bisa dikemukakan dengan baik. Kemudian selanjutnya yang ke-12, apa kesimpulan yang dapat saudara ambil dari penelitian saudara? Nah, ini kesimpulannya apa? Dari penelitian saudara, dari hasil penelitian saudara itu sebenarnya kesimpulan yang bisa diambil itu apa? Nah, itu kemukakan dengan baik. Nah, ternyata gitu ya.
Gitu. Nah, ini gitu ya. Jadi kemukakan dengan baik, dengan intonasi yang baik, dengan suara yang jelas gitu ya, dan kemukakan secara sistematis gitu ya. Kesimpulannya apa gitu ya, kesimpulannya apa. Nah, itu sesuai dengan permasalahan saudara. Nah, misalnya permasalahannya itu ada dua, itu kan permasalahan itu kan ada suatu pertanyaan yang problematis di sini ya, tentu saja bukan pertanyaan biasa, tetapi suatu pertanyaan fenomena tertentu yang terjadi dalam kehidupan masyarakat ya. Nah, itu kemukakan hasilnya, simpulannya itu apa gitu ya. Nah, itu adalah hasil penelitian secara singkat di situ ya, disimpulkan secara singkat di situ, kemudian kesimpulannya apa itu, nah itu biasanya ditanyakan di situ. Nah, kemukakan dengan baik kesimpulan yang saudara ambil dalam penelitian saudara yang ada di dalam skripsi saudara. Kemudian pertanyaan yang terakhir ini ya, saran gitu ya, saran atau rekomendasi apa yang saudara bisa berikan berdasarkan hasil penelitian saudara. Jadi ada permasalahan-permasalahan yang saudara angkat, yang kemudian saudara teliti. Nah, berdasarkan hasil penelitian tersebut, kemudian saran apa, rekomendasi apa supaya untuk perbaikan di masa mendatang. Nah, ini harus jelas dikemukakan. Siapa yang diberi saran gitu ya, itu harus jelas siapa yang diberi saran, kemudian apa sarannya, itu jelas. Nah, ini tentu harus mendasarkan pada permasalahan-permasalahan yang saudara temukan dalam penelitian saudara. Nah, itu mengenai kisi-kisi sidang skripsi. Jadi pertanyaan-pertanyaan kunci yang biasanya muncul di dalam sidang skripsi. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share kepada banyak orang. Semoga bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.